Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada minggu kelima ini, kita akan membahas materi tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan submateri adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia, sifat pengikatnya instrumen hak asasi manusia, dan subjek hukum hak asasi manusia. Baik, mari kita bersama mulai bahas tentang yang pertama, yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan. Yang dimaksud dengan kesetaraan di sini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, ya, di mana pada saat situasi yang sama harus dilakukan dengan sama, pada saat situasi yang berbeda harus dilakukan secara berbeda. Jadi tidak boleh memperlakukan ya pada saat yang sama memperlakukan secara berbeda, ya, begitu juga pada saat yang berbeda dilakukan secara sama. Artinya apa? Artinya bahwa setiap pada situasi yang sama ya harus dilakukan secara sama. Begitu juga sebaliknya pada saat situasi yang berbeda maka harus diperlakukan secara berbeda. Tetapi kemudian akan muncul masalah apabila seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda kemudian diperlakukan secara sama. Ya, misalnya berbeda kedudukan misalnya, ya, maka dilakukan secara sama. Ya, hal ini bisa dilihat misalnya berdasarkan latar belakang baik ekonomi, sosial, politik, ya, terus kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Maka orang yang mempunyai kedudukan yang berbeda atau posisi yang berbeda, ya, maka tidak boleh diperlakukan secara sama. Tetapi ketika mempunyai posisi yang berbeda, baik dari tingkat pendidikan misalnya, diperlakukan secara sama, maka akan muncul suatu permasalahan yang terjadi. Nah, jika perlakuan yang sama, ya, dari posisi yang berbeda itu dilakukan secara sama terus-menerus, maka ini akan menjadi standar, ya, akan menjadi masalah, ya, akan menjadi masalah di kemudian hari, ya, walaupun standar HAM itu telah ditingkatkan. Nah, jadi ini yang harus dilakukan, ya. Jadi harus memperlakukan orang pada situasi yang sama itu sama, pada situasi yang berbeda itu berbeda, ya. Masalah itu akan muncul apabila orang yang berasal dari posisi yang berbeda diperlakukan secara sama. Nah, oleh karena itu maka sangat penting, ya, untuk mengambil langkah, ya, guna mencapai kesetaraan. Bagaimana langkah guna mencapai kesetaraan? Maka langkah yang dilakukan adalah dengan mengatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama. Yang kedua adalah prinsip diskriminasi. Nah, pelarangan terhadap diskriminasi itu adalah salah satu bagian penting, ya, prinsip kesetaraan. Nah, di sini jika semua orang itu setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminasi. Ya. Tidak ada perlakuan yang diskriminasi kalau semua orang itu setara. Ya. Apa efek diskriminasi? Efeknya itu adalah kesenjangan, yaitu kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Nah, begini, ya, diskriminasi. Jadi tidak boleh ada kesenjangan, ya, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda, tetapi harus dilakukan secara setara atau sama. Nah, ada dua macam diskriminasi, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung itu adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda. Nah, ini, ya, diskriminasi langsung.
baik langsung maupun tidak langsung dilakukan secara berbeda, ya. Misalnya ada dua orang, ya, dengan latar belakang yang berbeda, ya, kemudian dilakukan diskriminasi atau diperlakukan secara berbeda pada saat waktu yang bersamaan daripada yang lainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung itu akan terjadi apabila dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk diskriminasi, ya, walaupun itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya adalah pembatasan hak kehamilan, ya. Pembatasan hak kehamilan ini akan berpengaruh lebih besar kepada pihak perempuan, ya, kaum perempuan daripada pihak laki-laki. Nah, ini adalah diskriminasi tidak langsung, yaitu dalam sebuah kebijakan misalnya, ya, bahwa perempuan, ya, itu akan mengalami diskriminasi lebih besar daripada laki-laki dalam hal pembatasan terhadap hak kehamilan. Nah, ini prinsip diskriminasi, ya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, ya. Larangan terhadap diskriminasi itu bagian penting dari prinsip kesetaraan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi. Kenapa? Efek diskriminasi itu akan menimbulkan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Baik. Nah, kemudian yang B adalah kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Kalau tadi yang pertama adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang kemudian B adalah kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Nah, menurut hukum HAM internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Jadi suatu negara, misalnya Indonesia, tidak boleh, ya, secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui secara internasional, gitu ya. Sebaliknya, negara itu diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap orang. Nah, jadi negara dalam hal Indonesia misalnya, ya, diasumsikan memiliki kewajiban positif. Kewajiban positif untuk apa? Melindungi secara aktif, ya, terhadap hak-hak setiap orang dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang itu. Nah, ini kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Sekarang kita lihat sifat mengikatnya instrumen hak asasi manusia. Yang pertama adalah derogasi. Sifat derogasi. Apa derogasi? Derogasi itu adalah pengecualian, ya, atau derogable right, hak yang dapat dikecualikan, ya. Apa itu derogasi? Derogasi itu satu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Ya, misalnya dalam keadaan darurat, gitu ya, perang misalnya, atau terorisme, tindak pidana terorisme misalnya, ya, maka dapat dilakukan derogasi, yaitu pengecualian, ya. Umumnya suatu negara itu harus mendaftarkan derogasinya kepada badan pusat, yaitu persyaratan-persyaratan yang membolehkan derogasi, ya, telah ditentukan dalam perjanjian internasional. Jadi syarat-syarat derogasi, syarat-syarat yang diperbolehkan untuk derogasi atau pengecualian itu telah ditentukan dalam perjanjian internasional, ya, sehingga suatu negara yang akan menderogasi atau yang akan melakukan pengecualian itu harus
mendaftarkan kepada badan pusat, ya, badan pusat sebagaimana organisasi HAM internasional gitu ya. Nah, alasan yang boleh digunakan untuk membuat derogasi itu adalah keadaan darurat yang esensial, ya, dan mengancam kelangsungan hidup atau mengancam kelanjutan hidup suatu negara. Ya, misalnya tadi mengenai tindak pidana terorisme misalnya, atau mengenai gerakan separatis, ya. Kemudian misalnya ancaman esensial terhadap keamanan nasional dan disintegrasi bangsa. Nah, ini ya dapat ya dijadikan sebagai alasan untuk membuat pengecualian, ya. Nah, kemudian derogasi memungkinkan suatu negara untuk dapat meloloskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu dalam suatu perjanjian internasional. Nah, jadi kalau suatu negara sudah melakukan pengecualian terhadap ya hukum HAM internasional tertentu, ya, maka negara itu ya dapat meloloskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu dari perjanjian internasional itu. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah reservasi. Apa reservasi? Ya, reservasi itu adalah pernyataan unilateral, ya. Nah, di sini ya, dalam rumus dan nama apapun yang dibuat oleh sebuah negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana negara itu bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan atau yang akan diterapkan di negara yang bersangkutan, ya. Nah, di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ya, menggunakan istilah persyaratan sebagai padanan, ya, istilah reservation atau reservasi. Nah, dalam Undang-Undang 24 2000, ya, didefinisikan istilah reservasi sebagai pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional. Nah, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Nah, ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Apa efek reservasi? Efek reservasi itu adalah membatasi tanggung jawab suatu negara, ya, membatasi tanggung jawab suatu negara, yaitu tidak terikat dengan pasal atau ayat tertentu dari suatu perjanjian internasional, ya. Jadi dapat dikecualikan, ya, dapat terbebas dari satu pasal atau ayat tertentu dari perjanjian internasional. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah deklarasi. Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara, walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak. Contohnya adalah bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir, ya. Contohnya bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir. Di beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari suatu tindakan adalah reservasi, ya. Contoh misalnya deklarasi yang dilakukan oleh Yordania pada ratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, di situ Yordania tidak menganggap dirinya terikat pada ketentuan-ketentuan pasal 9 ayat 2, ya, pasal 15 ayat 4, ya, tentang tempat tinggal istri adalah sama dengan suaminya,
pasal 16 ayat 1 huruf C mengenai hak-hak yang timbul dari pembukaan perkawinan yang berkenaan dengan perawatan dan kompensasi, dan pasal 16 ayat 1 huruf D dan huruf G. Ya. Oke. Nah, pembuatan deklarasi itu yang dilakukan oleh Yordania yang tidak diatur dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional. Nah, dengan tidak diaturnya dalam Konvensi Wina, maka Indonesia menganggap berhak membuat deklarasi seperti itu. Dan posisi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya pasal 1 angka 6 yang menetapkan atau yang mendefinisikan istilah pernyataan atau deklarasi, ya, yaitu pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional. Nah, ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional ini ya adalah pengukuhan menurut hukum nasional ya pendirian Indonesia yang sudah dianut sebelumnya. Nah, jadi ini ya, jadi ketentuan seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu adalah pengukuhan menurut pengakuan nasional dan pendirian Indonesia yang sudah dianut sebelumnya. Oke. Nah, contoh misalnya ya pernyataan yang dibuat oleh Indonesia, oleh negara Indonesia ketika meratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan pelakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, ya, yang bunyinya sebagai berikut. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan pasal 20 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Nah, jadi ini ya, ini pengecualian. Baik. Kemudian hak-hak terbatas. Ya. Negara misalnya dapat membatasi aktivitas publik dari serikat buruh dengan tujuan untuk menata ketertiban umum, ya, dengan tujuan ketertiban umum. Nah, pembatasan ini sering dikenakan untuk mengatur benturan hak-hak, ya. Sebagai contoh misalnya kebebasan berekspresi ya dalam sebuah demonstrasi misalnya, itu adalah kebebasan dasar dalam masyarakat demokrasi. Tetapi jika seseorang diizinkan untuk mengatakan hal apapun pada orang lain, ya, maka akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan lainnya, sehingga kebebasan berekspresi itu tidak sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan berekspresi itu ya dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kebebasan itu harus mempunyai pembatasan, ya, gunakan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral. Ya, contoh misalnya dalam pembatasan yaitu pasal 8 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mensyaratkan negara untuk memastikan bahwa semua orang dapat membentuk dan bergabung dengan organisasi buruh. Nah, tetapi dalam situasi yang ekstrim, ya, dapat mengakibatkan masalah yang serius bagi negara, ya. Sehingga pasal 8 ayat 1 huruf C menyatakan bahwa
Hak serikat buruh untuk beraktivitas secara bebas tidak terikat pada batasan-batasan, kecuali batas yang ditetapkan oleh hukum yang perlu dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Oke. Kemudian yang kelima adalah hak yang tidak dapat diderogasi. Ya, ini ya dikenal juga dengan non-derogable right. Ya, hak yang tidak dapat diderogasi. Ya, tidak semua hak dapat diderogasi. Ya, dapat dikecualikan. Ya, piagam Afrika misalnya tentang HAM, ya, dan rakyat menurut paham tidak ada satupun hak yang dapat diderogasi. Sementara menurut Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tidak ada derogasi yang diizinkan untuk beberapa ketentuan tertentu. Ya, misalnya hak untuk hidup, pelanggaran penyiksaan, pelarangan penyiksaan, larangan perbudakan, dan peraturan perundang-undangan pidana yang menyangkut persoalan masa lalu dan kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Nah, hak itu tidak dapat dikecualikan atau tidak dapat diderogasi dan seringkali dianggap lebih penting daripada hak yang dapat diderogasi. Ya, ini tidak dapat dianggap demikian, ya, atau tidak dianggap sebagai hak yang dapat diderogasikan, ya. Tetapi negara dalam hal ini memerlukan beberapa fleksibilitas ketika menerapkan hak-hak yang dapat diderogasi jika keadaan darurat nasional itu terjadi. Nah, di Indonesia misalnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 hak, kalau tidak salah, ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikecualikan. Nah, ini berarti apa? Ini adalah hak yang tidak dapat diderogasi, ya. Baik, nah ini adalah hak yang tidak dapat diderogasi. Jadi berbeda, ya tadi sudah disampaikan ada derogable right dan non-derogable right. Derogable right itu adalah diderogasikan, dapat dikecualikan, dan tidak dapat, yang non-derogable right itu adalah yang tidak dapat dikecualikan. Yang dapat dikecualikan itu adalah misalnya hak untuk meminta informasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang KIP, ya, undang-undang KIP, ya. Nah, dalam undang-undang KIP sebenarnya semua orang itu dapat meminta informasi kepada satu instansi pemerintah, tetapi sepanjang informasi yang diminta itu tidak dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan sebagainya, ya. Apabila informasi terkait dengan keamanan internasional maka tidak dapat diberikan. Itu adalah diderogasikan. Tetapi hak untuk hidup itu tidak dapat dikurangi. Hak untuk tidak diperbudak tidak dapat dikurangi. Nah, ini hak yang tidak dapat diderogasi. Nah, sekarang kita bahas subjek hukum HAM, ya. Yang pertama adalah aktor negara atau pemangku kewajiban. Nah, di sini negara itu merupakan subjek utama hukum internasional. Ya, sehingga ya juga adalah subjek hukum HAM. Suatu negara yang menjadi anggota suatu komunitas internasional maka memperoleh apa yang disebut sebagai international personality, yaitu subjek-subjek hukum, ya, yang tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama secara otomatis. Nah, hak dan kewajiban internasional ini melibatkan dan mensyaratkan adanya status sebagai international personality, ya. Tetapi mendapatkan status international personality tidak secara otomatis berarti mendapatkan hak dan kewajiban secara keseluruhan. Nah, dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama. Kenapa? Karena negara itu adalah entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, ya,
paling tidak untuk warga negaranya masing-masing. Yang kedua adalah aktor non-negara, yaitu pemangku kewajiban. Ya, yang pertama adalah korporasi multinasional. Nah, pelindungan penegakan kemajuan HAM terkait erat dengan kebijakan di bidang ekonomi dan politik, khususnya dalam suatu negara. Nah, sekarang seringkali kebijakan itu tidak sepenuhnya dibuat oleh negara, tetapi dibuat bersama atau atas instruksi lembaga dan dana internasional, ya, dan kepentingan investasi perusahaan multinasional, yaitu terutama di negara-negara berkembang. Nah, berdasarkan dasar inilah maka muncul anggapan bahwa kebijakan ekonomi politik yang melanggar atau meniadakan penegakan HAM tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kekuatan ekonomi politik, ya, seperti lembaga dana internasional, khususnya adalah perusahaan multinasional. Yang kedua, kelompok bersenjata. Ya, kelompok bersenjata. Ini terkait dengan banyaknya berbagai konflik baik internasional maupun domestik. Ya, saya kalau kelompok-kelompok bersenjata, ya, gerakan-gerakan separatis, ya, gerakan-gerakan separatis, ya, yang ada di berbagai negara, misalnya baik secara nasional maupun internasional atau domestik maupun internasional. Ya, itu tidak hanya melibatkan aktor negara, tetapi juga aktor-aktor non-negara, ya, yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai subjek dalam hukum HAM internasional. Kenapa? Mengingat, ya, kelompok-kelompok bersenjata itu sebagai pelindung sekaligus sebagai pelanggar HAM, ya. Ini contohnya misalnya perlawanan, gerakan perlawanan atau pembebasan yang bersenjata seperti Tamil, LAN, MNLF atau Gerakan Aceh Merdeka dulu, ya, OPM sekarang, ya, di Papua, itu dianggap sebagai subjek hukum. Nah, pengakuan ini, ya, pengakuan gerakan bersenjata sebagai subjek hukum itu dipertegas dalam, ya, dengan dilibatkannya gerakan-gerakan bersenjata itu atau kelompok-kelompok bersenjata itu sebagai kelompok secara langsung dalam upaya-upaya dialog perdamaian dengan negara berdaulat yang mereka gugat. Misalnya dulu pada tahun 2004 misalnya adalah kesepakatan Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Nah, itu sebagai subjek, ya, hukum, ya, sebagai subjek hukum HAM, gitu, ya. Nah, ini kelompok bersenjata. Individu, yang ketiga adalah individu, ya. Jadi mekanisme penegakan hukum HAM internasional juga meletakkan individu sebagai subjek hukum, ya. Tidak saja sebagai pemilik hak, tetapi juga sebagai pemikul tanggung jawab. Jadi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memikul tanggung jawab. Dalam ini adalah kewajiban, yaitu apa? Melalui konsep yang disebut dengan individual criminal responsibility, ya, dan konsep tentang common responsibility, ya, common responsibility. Nah, konsep-konsep ini, ya, pertama kali diperkenalkan pada pengadilan internasional di Nuremberg, ya, dan Tokyo yang mengadili para penjahat Perang Dunia Kedua. Kemudian yang ketiga adalah aktor non-negara, ya, sebagai pemangku hak, ya. Nah, selain subjek hukum HAM, ya, selain subjek hukum HAM, manusia itu juga memiliki wewenang dan tanggung jawab. Pemilik hak juga dianggap sebagai subjek dalam hukum HAM internasional. Nah, yang termasuk pemilik hak adalah individu, ya, dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia. Siapa kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia? Ya, mereka-mereka yang tidak berdaya.
Nah, inilah yang disebut sebagai aktor non-negara. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian materi kuliah minggu kelima ya, yang dapat saya sampaikan. Adapun daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan adalah ini, silakan Anda baca lebih lanjut dalam buku-buku tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.